pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Suara dan video saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat. Ya, minggu lalu kita sudah berjumpa dengan angka pentingnya, dan minggu ini sebelum kita mulai pelajaran kita, Ketua Kelas Rizky akan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, agar ada kelancaran di pelajaran kita ini, marilah kita mulai dengan membaca doa sesuai kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Seperti biasa, kita absen dulu, lihat di chat room-nya ya, untuk mengisi absensinya hari ini. Oke, materi sebelumnya kita apa kemarin? Notasi ilmiah dan angka penting, Bu. Iya, notasi ilmiah dan angka penting. Jadi masih ingatkah kalian dengan angka penting? Apa itu angka penting? Siapa? Raise hand. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari pengukuran hasil skala alat ukur, dan angka taksiran diperoleh dari satuan skala terkecil, Bu. Oke, mantap ya. Berarti. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Ini gambar apa ini? Baut, Bu. Baut, sekrup. Si antara ulir yang satu dengan yang ini menurut kalian sama nggak itu jaraknya? Sama, Bu. Sama, Bu. Jaraknya, maksud saya jaraknya. Jaraknya sama, Bu. Sama, Bu. Jaraknya sama, Bu. Tunjukkan dulu sama kalian videonya ini, ya. Coba lihat ini videonya. Lihat ini. Ini ada besi ya, yang patah. Terus dratnya ini atau ulir-ulir pada si sekrup ini tadi itu kan udah loss ya, hancur ya kan gitu kan, nggak ada kelihatannya, maksudnya udah loss, dia udah nggak kesat lagi gitu seperti awalnya kalau dimasukkan. Coba perhatikan dulu ini. Nah, lihat itu bahan besi ancuran atau cor. Nah, itu yang harusnya yang dimasukkan ke corannya tadi. Lihat bagaimana sebenarnya untuk si tukang bubut itu. Nah, gimana sebenarnya si tukang bubut itu membuatnya ini kembali? Pakai apa dia ngukurnya supaya sama? Pakai mesin, Bu. Pakai mistar? Ada yang bilang pakai mistar. Baru? Sorong, Bu. Pakai jangka sorong, Bu. Pakai jangka sorong. Oh, ada yang bilang pakai jangka sorong. Nah, waktu di SMP sudah belajar mengenai jangka sorong apa tidak? Sudah, Bu, tapi hanya pengenalan aja. Pengenalan saja, Bu. Ya. Mempelajari hari ini ya, kita bisa dapat tujuan yang mau kita kerjakan pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita apa itu? Yang pertama, dapat menggunakan dan membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Dan yang kedua itu menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk laporan ilmiah. Ini yang kedua ini nanti saya minta laporannya minggu depan dikumpulkan di classroom. Laporannya nanti itu dari hasil pengukuran yang kamu lakukan di lab virtual hari ini pada LKPD, namun ya kalian kerjakan nanti di rumah ya berdasarkan kelompoknya. Hidup itu adalah 10% hal yang terjadi pada kita. Dan 90%-nya lagi bagaimana kita meresponnya. Itu maksudnya gimana ya? Jadi gini, sekarang ini kalian itu dapat pelajaran fisika mengenai jangka sorong. Ya kan? Mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong. Itulah yang terjadi pada hidupmu sekarang ini, 10%-nya. Jadi 90%-nya gimana? Kita meresponnya.
Kamu mau nggak belajar? Citra tadi katakan sudah baca dan sudah lihat videonya, Bu. Dia mau untuk mengetahuinya. Itu sudah respon yang baik. Jadi bagaimana kamu merespon pelajaran ini, itu yang terjadi padamu nanti. Ya. Jadi saya seperti biasa bagi kelompok kepada kalian. Ini kelompoknya. Minggu lalu kita 7 kelompok ya. Saya kecilkan jadi 5 kelompok. Belum kamu ikut join ke roomnya masing-masing. Ya. Nanti saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Lihat LKPD-nya di chat room. Yang pertama kali prosedur yang perlu kamu lakukan adalah menentukan dulu berapa nilai skala terkecil alat tersebut. Saya bagi berdasarkan kelompoknya, berarti ada 5 kelompok tadi. Tolong masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Oke, ini ada masalah di kelompok 3. Lab virtualnya sudah bisa dibuka? Udah, Bu. Udah, Bu. Coba saya lihat. Saya lihat dulu lab virtualnya. Bentar, Bu. Ya, simulatornya. Udah langsung ke simulator. Oke. Ya, coba satu orang dulu saya mau lihat dari satu kelompok ini. Itu mau ngukur yang mana itu? Ukur diameternya. Saya mau minta silindernya dulu, silinder. Ya, silindernya. Ukur diameternya, diameter luarnya. Silakan baca dulu. Berapa hasilnya itu? 2,63 ya, Bu? Soalnya, Bu, di Iya. punya Nadine. 2,63 ya? Cek. Betul. Betul, oke. Kelompok 4 ada masalah? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Lagi dibetulin, Bu. Iya. Lagi Ya. pengerjaan, Bu. Itu Jangan tebalin. lupa buka OLEPS-nya. OLEPS-nya dibuka dan dibaca hasil pengukurannya. Waktunya Iya, Bu, siap. Sekitar 7 menit lagi ya. Langsung Oh ya, siap, Bu. gotong royong. Oke, Siap, Bu. gotong royong mana dia yang harus dikerjakan. Dibagi-bagi berdasarkan orangnya ada berapa orang. Kita ada 7 nih satu kelompok, ya kan? Maka yang baca spare-nya siapa? Coba buka OLEPS-nya dulu. Udah. Oke, lanjut ke bawah. Saya mau minta dulu satu dulu dari Satu orang. kalian. Benar nggak Oke. kalian baca materinya? Tama. Yuk. Saya mau Beker. Saya ya depth-nya kedalaman. Bukan lagi Yang ke bawah yang. Kedalaman yang bawah, yang depth. Ini. Depth apa itu? Ya. Maaf. Oke, geserkan dia Sorong. jangka sorongnya. Sampai mentok ke kanan. Iya, tadi kemana? Iya, geserlah, taruh ke sini ya. Oke, Ayo baca dulu. Berapa hasil pengukurannya, Bu? Iyalah, jadi apa yang mau dibaca? Berapa? 5,4, 1, 2, 3. 5,4. 5,49. Oh iya, 8. Saya lupa angka nulis dari 0. 8. 8. Coba tuliskan di situ, Ririn. 5,48. Ya, 5,48. 54,8. Coba cek. Nah, coba. Cek. Oke, good job. Ya, Wah, betul. akhirnya applause buat si Ririn. Nah, bentuk nanti seperti ini, kumpulkan nanti di classroom kita. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang hasil pengukuran pada 4 objek yang ada di dalam lab virtual dengan menggunakan jangka sorong. Kegiatan pertama akan dibacakan oleh Diana. Kelompok 2, stop share ini. Kelompok 2. Kelompok 2, baca. Lanjutkan, apa hasilnya? Pair-nya, benarkah kalian dapatnya? Besarkan lagi dikit. Oke, ke bawah lagi. Untuk spare-nya, berapa hasil yang kalian dapatkan? Itu 2,1. Kemudian iron block-nya ke bawah. Jawab dulu permasalahan kita yang di awal. Dapatkah? Ayo.
Jadi bagaimana si tukang bubut tadi mengukur jarak antara ulir yang satu dengan yang lain supaya sama? Tadi dia pakai apa jadinya? Sorong. Pakai jangka sorong. Kita menggunakannya, dia bagaimana menggunakannya? Mengukurnya pakai jangka sorong, tapi kalau tadi ini kan kalian sudah gunakan di mana? Di lab virtualnya. Nah, ini dia. Diukurlah dia satu dratnya. Satu drat itu berarti jarak antara ulir yang satu dengan yang lainnya. Lalu ukur dua untuk drat duanya pakai jangka sorong. Nah, ini untuk yang milimeter karena dia pas penunjukannya di sini milimeter. Berarti katanya ini ulirnya ini 4 milimeter. Lalu ukur dratnya. Dratnya ini, lihat, ini pakai inci. Dari mana kita tahu? Coba di apelnya. Diukur seperti semula. Ternyata kalau milimeternya nggak pas. Ini, lihat ini. Dia nggak pas di 4 ataupun di 3. Yang keduanya pun nggak pas. Nggak pas dia di titiknya itu, agak lewat sedikit. Berarti dia tidak cocok untuk milimeternya. Berarti dia drat untuk si incinya. Caranya gimana? Letakkan dia ke satunya. Ini dia. Ini orang-orang tukang bubut, ahli bubut ini harus paham, ya. Walaupun kalian nggak jadi mekanik bubut, minimal kalian nantinya paham cara kerjanya ataupun suatu hari, siapa tahu kalian buka bengkel bubut, kan gitu. Kesimpulan kita hari ini, ayo, dari Diana. Iya, Bu. Ya, coba. Apa aja yang bisa digunakan untuk jangka sorong? Mengukur tinggi suatu benda. Mengukur ketebalan suatu benda seperti buku. Terus, Lalu bujur sangkar, balok. Lalu mengukur inner ring atau bagian dalam suatu benda, Bu. diameter dalam. Saya nanti lagi buatnya. Johanna, satu lagi yang mau saya minta. Johanna, silakan. Iya, Bu. Ya, silakan. Mengukur kedalamannya, Bu. Kedalaman. Terus apa lagi? Ketebalannya, Bu. Tebal. Terus? Jangka sorong itu bisa diukur untuk panjang, diameter, kedalaman, sama diameter kedalaman itu sama ketebalan, Bu. Tebal. Jadi ya, oke, dari semua kesimpulannya, ini jangka sorong itu digunakan untuk mengukur kedalaman, baru diameter dalam, diameter luar, kemudian ketebalan, itu yang bisa dikatakannya. Untuk format dalam penyajian laporannya itu tadi sudah saya berikan, jadi semoga bisa dibuatkan. Oke, untuk hari ini refleksinya yang mau saya minta, silakan tuliskan di chatnya, nanti saya baca, karena ini direkam. Saya baca dari sekarang, tuliskan sekitar setengah menit. Tuliskan apa yang menurut kamu yang bisa kamu dapat dari pelajaran hari ini. Silakan. Ya, sekarang saya bagikan kembali sama kamu di chat room-nya untuk mengerjakan evaluasi hari ini. Untuk materi minggu depan itu mengenai mikrometer, skrup, dan neraca. Baca kembali di Classroom kalian akan saya bagikan nanti materi ajar dan video pembelajarannya. Untuk hari ini, ya, nanti saya umumkan lewat chat saja nilainya untuk hari ini. Baiklah, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk partisipasinya kepada Pak Nel dengan Bu Yen. Ya, untuk anak-anak Ibu juga terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat Pak Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Iya.